hari nenek ini selalu dandan yang cantik banget untuk main capit boneka. Ternyata untuk ini guys. Anak ini diomelin sama ibunya karena udah umur 25 tapi masih peluk-peluk ayahnya terus. Cowok ini selalu dipaksa pakai kostum yang lucu dan mijitin ceweknya sampai akhirnya semua terungkap guys. Jadi cowok ini benar-benar suka banget sama ceweknya. Bahkan dia itu sering banget minta cium, tapi dia itu belum pacaran. Dia itu cuma dimanfaatin sama cewek itu. Bahkan pas dia ketemu ceweknya itu sama cowok lain, dia itu pura-pura menjadi teman dari cewek ini. Tapi ceweknya kalau ada butuh selalu nyari dia. Bahkan ketika ceweknya patah hati karena cowoknya itu selingkuh, dia yang selalu ada buat cewek ini. Akhirnya dia berpikir pengen melamar cewek itu, tapi tiba-tiba ceweknya juga diajak balikan sama mantannya. Dan ketika dia kasih cincin ke ceweknya, dalam bentuk dia itu jadi badut, dikira itu malah cincin dari mantannya. Di situ akhirnya cowok ini benar-benar gila karena cinta. Seorang istri pulang ke rumah tiba-tiba ketemu cewek lain yang lagi pakai anduk doang sama suaminya. Nah, si suami bilang dia nggak selingkuh, ini adalah anaknya bernama Lily dari mantan istrinya yang dahulu. Tapi si Lily ini benar-benar kayak anak setan banget. Dia sering ngejebak istri ini supaya istri ini diusir dari rumah. Nggak berapa lama si istri benar-benar diusir dari rumah karena katanya si Lily, si istri ini selingkuh dengan cowok lain. Nah, sayangnya suaminya lebih percaya sama anaknya dia. Tapi akhirnya istri ini menuntut anak ini dan ketahuan kalau anak itu bukan anak kandungnya, cuman penipu doang yang pingin habisin harta dari suaminya. Di sini akhirnya si istri juga memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan hidup bahagia sama anaknya aja. Putri kerajaan ini benar-benar seneng banget karena akhirnya menemukan pangeran paling berani di dunia. Tapi tiba-tiba ada naga dan dia mau dimakan. Pertama pas naganya nyemburin api dia itu biasa-biasa aja. Tapi ketika dia lagi so jago, si naganya langsung kesel banget dan langsung pingin lahap dia aja abis-abisan. Nah akhirnya si Putri kaget dong, pangeran yang paling berani kok langsung masuk perut naga. Tapi pangerannya nggak takut sama sekali dan dia berpikir untuk membelah perut naga tersebut jadi naganya langsung mati. Tapi yang dia nggak tahu dia tuh salah belah. Dia belah perutnya persis di posisi di mana Putri itu berdiri dan akhirnya putrinya ikut meninggal karena ketusuk dia. Nggak jadi nikah deh. Anak ini diomelin sama ibunya karena udah umur 25 tapi masih peluk-peluk ayahnya terus. Ibunya bilang ayahnya terlalu manjain dia sehingga dia jadi anak yang super-super nggak tahu diri. Bahkan cewek ini nggak bisa punya pacar karena dia selalu pingin makan di tempat yang mahal. Dia selalu pingin diperlakukan lebih dari ayahnya memperlakukan dia. Apalagi kalau ada orang yang pakai baju yang sama yang ayahnya beliin buat dia langsung mencelakai orang tersebut. Karena dia itu selalu merasa seperti Putri, akhirnya dia memilih daripada samaan sama orang bajunya, dia pakai baju princess aja. Bahkan saat ibu yang melarangnya, dia malah menyakiti ibunya dan bikin ayahnya benar-benar marah banget. Dia kaget dong, kok ayahnya marah ya sama dia. Akhirnya ayahnya ninggalin dia karena dia benar-benar kurang ajar banget. Dan tiba-tiba ada setan ngajak dia ke dunia kerajaan aja. Pas dia masuk ke kertas ini, dia malah berubah menjadi boneka selama-lamanya. Setiap hari bapak ini tambah lama tambah muda dan menyatakan cinta ke dokter yang sama. Ternyata untuk ini guys. Jadi saat bapak ini menyatakan cinta pertama kali, dokternya menolak dan bilang dia itu gak suka sama gelandangan. Akhirnya dia pergi lagi dan dia kembali, dia itu udah bekerja sebagai tukang bangunan. Terus dokternya bilang, sekarang aku gak suka juga karena aku gak suka sama orang yang memiliki edukasi yang rendah. Nah besoknya cowok itu datang lagi. Dia pakai bahasa Inggris dan dia bilang dia sekarang udah pintar. Nah cewek bilang aku sekarang suka cowok kaya. Pas dia datang lagi tambah lama tambah cakep dan kaya, ceweknya tetap nggak mau, bilangnya aku mau cowok ganteng. Tiba-tiba dia datang dong dengan ganteng kayak gini. Ceweknya bingung kok bisa. Ternyata semua uangnya dia pakai untuk operasi plastik. Tapi ternyata ceweknya tetap menolak dia. Karena cinta itu benar-benar nggak bisa dipaksain. Ternyata gelandangan itu waktu itu sempat mau meninggal, tapi si dokter ini membantu dia sehingga dia bisa hidup lagi. Makanya semenjak itu dia selalu menyatakan cinta bagaimanapun caranya ke dokter cantik itu, namun selalu gagal. Karena sering pura-pura kaya, cewek ini akhirnya dijual dan dijadikan boneka. Jadi cewek ini adalah artis gitu, tapi dia suka pura-pura kaya demi mendapatkan banyak likes dan followers. Padahal barang-barang dia tuh barang-barang pinjaman doang. Sampai tiba-tiba dia ketemu satu cowok yang bilang, aku bisa memberikan apapun yang kamu mau dan kamu bisa dapat pacar yang benar-benar kaya banget. Kamu mau nggak ikut aku? Nah cewek jadi tertarik dong. Apalagi di toko ini katanya menjual pacar-pacar yang kaya. Kayak ini adalah pengusaha. Dia bilang, aku mau beli yang ini dong untuk pacar aku. Nah pas dia mau beli, dia malah tiba-tiba dikurung guys. Ternyata itu adalah jebakan doang untuk cewek-cewek matre. Malah akhirnya dia yang dijual di toko ini, dimana dia dijadiin boneka dan bakal laku banget karena dia itu adalah artis. Setiap
Setiap hari nenek ini selalu dandan yang cantik banget untuk main capit boneka. Ternyata untuk ini guys. Jadi sebenarnya anaknya tuh bingung banget. Kenapa ya mamanya itu sering banget keluar akhir-akhir ini dan selalu berdandan super cantik. Pas dia tanya, mamanya bilang nanti juga kamu tahu apa yang akan aku lakukan. Ternyata anaknya itu 3 hari lagi udah mau pulang. Jadi nggak tinggal sama mamanya. Mamanya itu bawain dia koper yang isinya adalah barang-barang kesukaan dia. Dan ternyata boneka ini adalah boneka yang mamanya dapat dari capit boneka. Ternyata karena mamanya lihat kalau anaknya itu nge-like postingan temennya yang foto boneka tersebut. Jadinya mamanya berusaha tiap hari main capit boneka sampai dapat boneka tersebut. Dan kenapa dia berdandan selalu cantik? Karena anaknya selalu merasa dia itu kurang cantik. Jadi sambil menghitung hari anaknya pergi, dia selalu melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya. Si kakek nekat loncat ke jurang yang berbahaya karena saking bosannya sama istrinya sendiri. Dia kesel banget istrinya selalu ngajak dia untuk mendaki gunung. Tiba-tiba saat dia ngeliat ada jurang berbahaya, dia langsung dengan sengaja sok-sok dia itu jatuh. Di sini istrinya panik banget, tapi muka kakeknya malah seneng pas jatuh. Ternyata itu udah rencana dia sama teman-temannya dia, pura-pura jatuh dan ditangkap sama temennya supaya terbebas dari istrinya. Setiap ada kamera, cewek jahat ini selalu pengen kasih tahu ke dunia kalau artis ini tuh botak. Jadi 2 orang ini adalah 2 wanita yang jadi saingan. Jadi cuma salah satu dari mereka yang terpilih untuk membawakan acara kosmetik ini. Nah tiba-tiba yang rambut putih mengetahui rahasia dari yang rambut panjang. Kalau yang rambut panjang itu rambutnya nggak seindah itu. Ternyata sebenarnya dia botak dan cuma pakai wig doang. Yang rambut panjang memohon supaya dia nggak kasih tahu siapa-siapa. Tapi ternyata terlambat guys. Pas lagi ada kamera dan semua orang nonton, dia langsung ngelepas wig dari yang rambut panjang ini supaya orang-orang tahu kalau misalkan dia nggak secantik itu. Tapi akhirnya cewek yang botak ini memilih untuk mencintai dirinya apa adanya. Bahkan dia membuat channel sendiri dan dia mengakui kalau dirinya itu botak karena sakit. Dan sekarang dia mendapatkan followers yang lebih banyak, sedangkan cewek yang jahat tadi nggak punya kerjaan sama sekali karena dikeluarin dari manajemen. Tapi cewek yang botak itu nggak ada dendam sama sekali, bahkan ngajak dia untuk bikin konten bareng-bareng kayak gini. Setiap orang yang baru aja meninggal, hatinya langsung dikirimin ke orang-orang kaya yang membutuhkan. Nah, ketika cowok ini meninggal, cowok ini langsung diambil nih hatinya, karena dia juga mau melakukan donor hati. Nah, terus hatinya langsung dikirim deh. Tapi pengirimannya itu benar-benar jauh banget, sampai kurirnya benar-benar ketakutan, karena jalannya benar-benar susah banget. Sampai akhirnya dia sampai nih ke rumah orang kaya tersebut yang butuh hatinya. Nah, si orang kaya udah seneng banget dong, hatinya udah sampai sehingga dia bisa hidup kembali. Nah, pas dokternya mau operasi masukin hatinya, dia bingung banget kok kotaknya tiba-tiba kosong, nggak ada hatinya. Ternyata koki pribadi dari orang kaya tersebut pikir itu makanan, dan hatinya yang udah dibawa jauh-jauh malah dimasak.